Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan video kali ini, insyaallah kita akan sama-sama membahas satu pembahasan juga dari cabang pembahasan bab salat. Insyaallah pembahasan kita adalah tentang bacaan basmalah di dalam sholat. Nah, dan ini terjadi di masyarakat kita ya, mungkin dalam kehidupan kita ketika kita sholat di masjid, di musholla, kita dapati tiba-tiba imam membaca basmalah. Dan ini memang kebanyakan dari masyarakat kita di Indonesia ya, kebanyakan membaca basmalah dengan keras. Namun juga fenomena di masyarakat kita ketika kita mendapati atau ketika kita sholat di satu masjid, kita juga mendapati bahwa salah satu imam dari masjid tersebut tidak membaca keras atau melirihkan atau memelankan bacaan basmalah. Nah, pertanyaannya, adakah pandangan dari para imam-imam madhab mengenai permasalahan mengeraskan atau memelankan bacaan basmalah di dalam sholat ini? Nah, ini dia yang akan kita bahas. Nah, dalam pandangan imam-imam madhab ya, setidaknya ada 3 pendapat ya dari para imam madhab. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah basmalah wajib dibaca di dalam sholat sebagaimana bacaan Al-Fatihah, karena basmalah adalah bagian dari ayat Al-Fatihah. Saya ulangi, pendapat yang pertama mengatakan bahwa basmalah wajib dibaca di dalam sholat ya, sebagaimana wajibnya kita membaca Al-Fatihah, karena basmalah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Az-Zuhri, Mujahid, Yahya bin Ja'dah, Ishaq, Abu Thawr, Abu Ubaid, dan masyhur dari madhab Imam Syafi'i ya. Oleh karenanya, sebagaimana basmalah, kata beliau, wa hadza ala anna al-basmalata ayatun min al-Fatihah. Mengapa wajib dibaca? Karena basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca sebagaimana wajibnya kita membaca Al-Fatihah. Kama yushra'u al-jahru biha indahum, sebagaimana juga disyariatkan untuk mengeraskan bacaan basmalah. Jadi menurut pandangan atau pendapat yang mewajibkan membaca basmalah di dalam sholat ini juga dibarengi dengan mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat, kama yajharu bi baqiyati ayatil Fatihah, sebagaimana kalau baca ayat-ayat selain basmalah itu kan dikeraskan, maka basmalah juga harus dikeraskan ya. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa membaca basmalah di dalam sholat hukumnya mustahabbah saja ya. Membaca basmalah di dalam sholat hukumnya mustahabbah. Mustahabbah itu apa? Sunnah saja. Wa ma'a kulli suratin siwa surah al-Bara'ah, dan juga disunnahkan membaca basmalah bersama surah-surah yang lain selain surah Bara'ah, sebagaimana yang tertera di dalam mushaf Al-Quran. Dan ini pendapat jumhur ahli ilmu, diantaranya adalah Abu Hanifah, dan juga masyhur dalam pendapat Imam Ahmad dan juga kebanyakan ahli hadis. Mereka berpendapat karena basmalah itu adalah ayatun mustaqillatun minal Quran. Basmalah itu adalah ayat yang terpisah dari Al-Quran. Jadi menurut pandangan mereka, basmalah itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Oleh karenanya, hanya sunnah saja memulai bacaan Al-Fatihah di dalam sholat dengan membaca basmalah. Walaisat ayatun minas surah, dan juga bukan termasuk dari surah Al-Fatihah.
la min suratil Fatihah wa la min ghairiha minas suwar, bukan juga termasuk dari Al-Fatihah dan juga bukan termasuk dari surah-surah yang lain. Fala tajibu qira'atuha, maka tidak wajib membacanya, la ma'al Fatihah, bukan bersama Fatihah, wala ma'a ghairiha, dan juga tidak wajib membaca basmalah dengan surah-surah yang lain. Lakin tustahabbu qira'atuha ma'aha, tapi disunnahkan saja, wa ma'a kulli suratin siwa bara'ah, dan juga disunnahkan membaca basmalah dengan surah-surah yang lain, ya. Karena telah tetap ya dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik dan juga Aisyah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yajharuna biha. Rasulullah SAW dan juga para khulafa Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Falau kanat qira'atuha wajibah, kalau membaca basmalah itu wajib, wujub al-Fatihah, sebagaimana wajibnya Al-Fatihah, la jaharu biha, tentu mereka akan mengeraskan bacaan basmalah tersebut. Jadi intinya menurut pandangan atau pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ahli ilmu, diantaranya adalah Abu Hanifah dan juga masyhur dari pendapat Imam Ahmad, jadi disunnahkan saja membaca basmalah di dalam Al-Fatihah dan membacanya pun dengan cara pelan sebagaimana riwayat dari Anas, Aisyah dan juga Abu Hurairah. Rasulullah membaca pelan dan juga para khulafaur rasyidun ya, tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ini yang kedua. Ada yang ketiga lagi, pendapat yang ketiga ya. Kata pendapat yang ketiga, la tusyra'u qira'atuha fil maktubati la sirran wala jahran. Nah, kalau yang pertama tadi wajib ya, wajib dibaca karena ayat dari Al-Fatihah. Kalau yang kedua sunnah dibaca di dalam sholat karena dia termasuk dari tidak termasuk dari ayat Al-Fatihah. Nah, yang ketiga tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan itu artinya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Fil maktubati, di dalam solat yang wajib, la sirron wala jahron, tidak juga disirkan, dipelankan ataupun dikeraskan. Wa hadza huwal masyhur min madhhabil Imam Malik, dan ini adalah yang masyhur, yang terkenal daripada madhab Imam Malik. Kecuali kata beliau, bagi yang ingin membaca basmalah di dalam salat-salat sunnah atau qiyamul lail, dan juga bagi orang yang menyetorkan Al-Quran kepada gurunya, maka tapi dalam sholat wajib ya, menurut Imam Malik tidak disyariatkan, baik itu pelan ataupun keras ya. Adapun dalil-dalilnya bisa kita bicarakan nanti sambil ngopi atau boleh nanti menghubungi kami ya. Baik, barakallahu fikum, itulah secara singkat ya, secara singkat pendapat ulama tentang membaca basmalah di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akan bertemu dalam pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.